Renungan harian 21 Februari dari buku This Day in Baptist History dengan judul Tetapi Biarkanlah Hati Nurani Kami Bagi Allah. Nats yang diambil Mazmur pasal 17. Pemerintah yang terbiasa mendukung sebuah gereja negara dengan menarik pajak dari rakyat merasa berkewajiban untuk meneruskan praktek seperti itu, bahkan setelah dibubarkannya gereja negara. Kesalahan terletak pada pemikiran bahwa para pengajar keagamaan tidak dapat bertahan hidup tanpa sokongan dari kaisar. Kaum baptis yang telah dikenakan pajak untuk mendukung sebuah sistem keagamaan yang menjijikan bagi mereka dan yang mereka anggap sebagai anti-Kristus. Untuk menentang penaksiran umum pajak apapun untuk mendukung agama apapun, termaksud keyakinan mereka sendiri. Ketika pada tanggal 21 Februari 1785 hari ini, sebuah undang-undang dikeluarkan oleh Parlemen Georgia untuk mendukung agama, dibagi secara rata sesuai jumlah masing-masing denominasi dan menyediakan hak bagi 30 kepala keluarga dalam setiap komunitas untuk memilih seorang pelayan rohani, untuk menjelaskan dan mengajarkan tugas-tugas agama, dan 4 sen untuk setiap 100 pound sterling penetapan nilai suatu barang akan diambil dari pajak umum untuk para pelayan tersebut. Kaum baptis bangkit dan bersatu mengirimkan sebuah protes kepada parlemen melalui perwakilan Silas Mercer dan Peter Smith pada bulan Mei berikutnya. Mereka mendesak agar undang-undang yang menjengkelkan itu seharusnya dicabut atas dasar bahwa negara tidak ada kaitannya dengan urusan mendukung agama dengan pajak publik. Dan undang-undang itu dicabut di Virginia. Isu yang sama ini didebatkan selama 10 tahun. Ibu kota Virginia dipindahkan dari Williamsburg ke Richmond pada tahun 1780-an. Dan selama 8 tahun para pembuat undang-undang bertemu dalam 2 gudang kayu dekat James River. Pada masa ini sebuah penaksiran umum untuk guru-guru agama diajukan. Kaum baptis Virginia menentang dengan kuat undang-undang itu dan memperoleh 10.000 tanda tangan menentang terbitnya undang-undang itu. Penatua David Thomas, pendiri gereja dan bapak rohani dari banyak pengkhotbah-pengkhotbah baptis di Virginia bagian utara pada waktu itu, penulis puisi berikut mengenai undang-undang yang diajukan. Pajaklah segala sesuatu, air, udara, dan sinar alam kalau perlu bahkan. Pungutlah pajak dari malam, tapi biarkanlah pikiran-pikiran gagah berani kami bergerak bebas seperti angin surgawi. Buatlah kejahatan dan kebodohan merasakan derita, tetapi biarkanlah hati nurani kami bagi Allah. Pertemuan Komite Umum Baptis di Rumah Pertemuan Dupuy di Powhatan, Virginia, 13 Agustus 1785, memutuskan bahwa dipercayai adalah bertentangan dengan semangat Injil apabila parlemen mengurus masalah-masalah keyakinan, bahwa seharusnya tidak ada hukum manusia yang dibuat untuk tujuan ini, tetapi bahwa setiap orang seharusnya diberikan kebebasan penuh dalam hal keyakinan. Karena Sang Sumber Kudus keyakinan kita tidak memerlukan undang-undang yang bersifat memaksa untuk memajukan pekerjaannya. Karena Injil tidak memerlukan tangan rapuh manusia untuk membantunya, karena Injil telah dan akan terus melalui kuasa ilahi menembus segala perlawanan. Dan kalau parlemen meninggikan diri untuk memungut pajak dari rakyat untuk menyokong Injil, hal tersebut justru akan menghancurkan kebebasan beragama. Kaum baptis di Georgia dan Virginia berdiri teguh atas keyakinan dan prinsip ini, bahkan ketika hal itu nampaknya dapat menguntungkan mereka jika mereka mengkompromikan keyakinan dan prinsip itu. Kebebasan beragama lebih besar nilainya daripada keuntungan materi. Kiranya Allah membantu kita menjunjung tinggi nilai-nilai ini demi generasi kita yang akan datang. Renungan tambahan Dr. Sontoliau. Poin pertama, banyak orang tidak tahu, dulu gereja-gereja yang di pihak negara sistem gaji gembala atau mereka sebut imam itu digaji dengan pajak khusus. Jadi, gaji gembala gereja kongregasional dibayar dengan pajak dari penduduk di wilayah yang ditentukan. Orang baptis yang tidak mau bayar biasanya ternak mereka diambil. Bahkan rumah serta tanah mereka bisa diambil untuk menggaji gembala gereja lain. Jadi gembala gereja kongregasional bukan digaji oleh jemaatnya, melainkan ditarik pajak khusus dari masyarakat yang bukan jemaatnya.
Aneh toh? Dan kebiasaan ini ingin diteruskan setelah Amerika Serikat merdeka dari Inggris. Dan tentu ditentang oleh kaum baptis yang sangat yakin gembala digaji oleh jemaatnya sendiri. Poin kedua, di Indonesia, Departemen Agama dihabiskan sekitar 60 triliun per tahun sesungguhnya untuk hal yang tidak perlu. Banyak negara di dunia yang tidak mau ada Departemen Agama, misalnya tetangga dekat kita Singapura. Mengapa pemimpin Kristen di Indonesia tidak menentang atau setidaknya mengkritik? Karena mereka keturunan rohani dari gereja-gereja yang dulu di backup negara. Mereka tidak paham arti keterpisahan antara negara dan agama. Bahkan ada pemimpin gereja yang tak berhikmat, malah senang dapat bantuan pemerintah. Padahal seharusnya pemimpin Kristen bersuara menolak bantuan apapun dari pemerintah sebagai teladan. Bahkan mengusulkan penghapusan Departemen Agama dan mengusulkan pemerintah tak boleh turut campur tangan urusan agama. Poin ketiga, hanya orang baptis yang sungguh mengerti makna agama terpisah dari negara. Seandainya pemerintah mau membangun fasilitas untuk Gebiya Grafe, gedung mega 1 triliun, kami pasti akan sangat berterima kasih namun akan menolak. Tetapi semakin banyak orang Kristen yang tidak mengerti alasan gereja sepatutnya tidak menerima uang dari pemerintah. Banyak baptis juga ikut-ikutan arus ketidakpahaman dan senang dengan bantuan pemerintah. Padahal nenek moyang rohani orang baptis berjuang ribuan tahun mempertahankan prinsip gereja atau agama harus terpisah dari negara. Engkau mustahil bisa menerima bantuan dengan tersenyum lebar kemudian menolak campur tangan dari pemberi bantuan. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.